siang, selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Salam kebajikan, nama budaya, dan swastiastu. Tribuners, jumpa kembali dalam program spesial Ngobrol Politik Tribun Timur. Saya ini saat ini sedang berada di Kota Palu, Sulawesi Tengah. Jauh-jauh dari Makassar terbang ke Palu untuk bertemu dengan senior. Saya baru tahu kalau beliau ini senior, ternyata alumni Fakultas Sastra Universitas Hasanuddin, sekarang sudah berubah itu Kak, Fakultas Ilmu sekarang namanya kampus kita. Saya perkenalkan beliau Pak Tanwir Lamaming, Ketua Komisi Pemilihan Umum Sulawesi Tengah KPU Sultan. Assalamualaikum Pak Tanwir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya bisa bertemu dengan Pak Tanwir dan sekaligus bisa ngobrol langsung di ruang kerja beliau. Ini kita sedang berada di ruang Ketua KPU Sulawesi Tengah, dan kita mencuri beliau di tengah kesibukan beliau mempersiapkan proses pendaftaran kandidat gubernur Sulawesi Tengah. Di luar ruangan ini, Tribuners, kalau bisa Tribuners sebenarnya kita perlihatkan sangat sibuk sekali. Di halaman itu banyak sekali brimob dari siapa, aparat, anggota polisi, anggota TNI yang sedang melakukan persiapan untuk. Tapi kita akan mendengarkan langsung dari Pak Tanwir seperti apa sebenarnya situasi saat ini di Kota Palu di Sulawesi Tengah menjelang pemilihan gubernur Sulawesi Tengah. Mungkin Pak Tanwir bisa jelaskan ke Tribuners kita. Kita itu memanggil para penonton YouTube Tribun itu dengan Tribuners. Pak Tanwir ini juga sejarahnya tidak jauh-jauh dari Palu sendiri, juga kita sudah melakukan kemarin program khusus untuk pandemi, dan kita menyebutnya Tribuners Peduli. Dan sekarang kita punya program mana Tribuners memilih untuk menyambut pemilihan kepala daerah serentak 2020. Pak Tanwir bisa ceritakan ke Tribuners seperti apa sekarang situasi atau gambaran terkini Pilgub Sulawesi Tengah 2020? Ya, pertama tentu saya juga merasa senang ya dikunjungi rupanya satu alumni dari Fakultas Sastra yang sekarang menjadi Fakultas Ilmu Budaya. Terkait dengan kesiapan kami, ini kan memang di tanggal 4 sampai 6 nanti itu akan dibuka pendaftaran untuk calon gubernur dan wakil gubernur provinsi Sulawesi Tengah. Jadi dari tanggal 4 itu mulai jam 8 sampai jam 4 sore. Hari itu? Ya hari itu. Kebetulan hari itu makan bersama. Ya hari itu. Jadi dari tanggal jam 8 sampai jam 4 sore. Kemudian di tanggal 5 juga sama, 8 dan jam 8 itu jam 4 sore. Di hari terakhir itu dibuka jam 8, berakhir di jam 24.00. Hari terakhirnya itu sampai tengah malam. Ya, sampai jam 12 malam. Ya. Nah sekarang ini memang kami luar ya pasti sibuk karena teman-teman juga dari Polda sudah mulai ya, dari pihak pengamanan sudah mulai persiapan. Kami juga ya, dari beberapa hari lalu sih sudah sering koordinasi dengan teman-teman partai yang fungsi karena kan mereka yang mengusung dan koordinasi terkait dengan bakal pasangan calon yang akan didaftarkan. Kenapa partai? Sebab sampai sekarang kita belum tahu ya apakah siapa semua ini bakal calon nanti ini akan mendaftar. Menyampaikan pemberitahuan bahwa mereka akan datang mendaftar di tanggal 5 hari Sabtu. Hari kedua berarti. Ya hari kedua dari jam 11 sampai 16.00. Baru satu yang kita itu Pak. Ya baru satu yang sama.
saya Sampai terakhir tadi ya sampai saya ingat sampai sekarang. kan koordinasi memang kita lakukan tetap koordinasi dengan teman-teman partai politik, terutama yang akan mendukung ya, itu kita koordinasi terus untuk mengupdate kapan mereka kira-kira kalau sudah bakal calonnya itu mereka akan lakukan. Kenapa? Ini sangat terkait dengan kesiapan kita juga. Karena kan kita sekarang ini berbeda jauh pendaftaran yang dulu dengan sekarang ya. Standar COVID ini kan pasti berbeda lah tata caranya kan dengan normalan akibat protokol COVID ini pasti berbeda lah kemarin. Bahasa teman-teman komisioner di Sulawesi Selatan itu bahwa ini pilkada bersejarah. Bersejarah karena untuk pertama kali di Indonesia, bahkan mungkin dunia, melakukan pemilihan langsung dengan suasana yang sangat. Kita diminta untuk memilih langsung pada saat kita harus dilarang untuk berdekatan social distancing. Nah itu sejarahnya. Dan resikonya ya harus kita tetap terapkan protokol COVID. Tadi kami waktu mau masuk di sini itu berapa kali gitu. Lebih ketat kayak di Makassar. Apalagi jatuh dari Makassar. Teman saya cerita di sini, di Makassar kita nggak seperti ini kalau itu tadi mungkin karena jatuh ini tribun Makassar ini yang hati-hati di wilayah hitam ini kan. Makassar kan hitam paling hitam di luar Jawa. Pak Ketua itu kan misalnya meskipun kita tidak perlukan beberapa calon, tapi kan jauh hari kita sudah estimasi itu dari segi penganggaran berapa calon dipersiapkan untuk penganggaran. Iya, kalau kita sih memang mempersiapkan dari awal ya kan dari komposisi kursi yang ada kita kan 9 calon. Meskipun seharusnya tidak harus pasangan calon yang bisa jadi seperti itu bisa jadi di bawah itu kita kalau informasi A1-nya banyak cuma informasi B1-nya ini yang jelas kan di Palu ini kita dapat istilah baru A1 belum tentu sesuai dengan B1 yang lebih menentukan di KPU B1 lah jadi A1 itu era A1 sudah berlalu. Boleh saja A1 informasinya, tapi belum tentu B1-nya seperti itu kan. A1 sudah berlalu yang di pilkada itu menentukan B1. Kalau bocoran Pak Ketua juga informasi B1 sekitar berapa? Tunggu nanti aja. Nanti kalau Tribuners mau pada mau tahu ya sudah tunggu saja di 45 nanti tugas. Jadi setelah pendaftaran nanti tanggal sekitar, mungkin sekitar tanggal 6, tanggal 7 mungkin kita akan konfirmasi lagi. Iya boleh lah. Jangan kok boleh. Untuk menentukan berapa di sini? Berapa betul B1? Berapa yang B1? Iya. Apakah sesuai dengan A1? Iya. B1. Ya, Pak Ketua, jadi seperti yang kita bahas tadi bahwa ini pilkada bersejarah. Apa Pak Ketua juga merasakan memang ada perbedaan yang sangat mencolok di sini pilkada kita ini? Kali ini selain karena harus lebih banyak melakukan yang pasti yang paling mencolok itu karena kami harus pakai masker itu masalahnya. Jadi saya kira begini, saya kira ini biasa saja ini kan beradaptasi. Jadi secara kultur ini kan memang kita harus selalu siap dengan beradaptasi tergantung situasi itu bagaimana. Sekarang ada pandemi, ya tidak mungkin kita mati hanya gara-gara pandemi, tetap kita harus hidup. Melakukan penyesuaian tentu penyesuaiannya seperti tadi